A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matis sihah. Alhamdulillahi ala ni'matil kulli hal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah masih berikan kita masalah. Allah masih berikan kita kesulitan. Karena dengan kesulitan itulah kita bisa merasakan hadirnya Allah. Kita bisa merasakan dekatnya kita dengan Tuhan kita. Bayangkan ketika kita merasa senang terus, bahagia terus, maka kita sejatinya semakin jauh kepada Allah. Kita semakin lupa dengan Rabb kita. Tapi dengan adanya hutang, dengan adanya kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita terasa semakin dekat kepada Allah. Kita terasa semakin ingat dengan siapa yang menciptakan kita. Tidak lupa pula kita berselawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan perjuangannya, karena dengan tetes keringatnya memperjuangkan umat Islam, agama Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kita bisa merasakan nikmatnya kenal dengan Tuhan kita. Kita bisa merasakan nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW adalah salah satu nabi, salah satu rasul yang masuk ke dalam surga bersama umatnya yang pertama kali. Umat lain tidak boleh masuk ke dalam surga kecuali Rasulullah dan para umatnya itu masuk ke dalam surga dulu, barulah umat-umat lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat, mudah-mudahan dengan banyak mendoakan Rasulullah SAW, berdoa kepada Rasulullah SAW, memanggil Rasulullah SAW, menyapa Rasulullah SAW, Allah datangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah datangkan kemudahan, tapi kita tidak lupa kepada Allah. Allah datangkan keberkahan dan membuat kita selalu ingat kepada Allah. Betapa nikmatnya hidup kita bila berada di samping Rasulullah SAW. Insya Allah, tabarakallah. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya pengen mengajak teman-teman, mari kita saling mendoakan yuk. Kita saling mendoakan di kolom komentar. Buat teman-teman yang menonton video ini, silahkan berdoa di kolom komentar, nanti kita saling aminkan. Insya Allah setiap doa yang ditulis di kolom komentar akan saya baca dan kita aminkan bareng-bareng ya. Kita aminkan bersama, insya Allah. Adapun untuk teman-teman yang saat ini merasakan beratnya hutang ya, sulitnya melunaskan hutang, percaya dan yakinlah ketika hutang itu memberatkan kita, sejatinya itu adalah cara Allah agar kita kembali kepadanya. Maka ketika kita sudah kembali kepada Allah, sudah kita ingat kepada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Bayangkan betapa rahman dan rahimnya Allah, betapa baiknya Allah itu ya. Allah bilang kayak gini, "Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, yang banyak sekali dosanya, melampaui batas, yang sampai enggak pernah ingat denganku, yang sampai urusan dunianya lebih diutamakan ketimbang diriku, yang tak pernah berzikir kepadaku, yang tak pernah ingat sholat kepadaku. Wahai hamba-hambaku," kata Allah. Bayangkan orang yang tak pernah ingat kepada Allah, orang yang berdurhaka kepada Allah, orang yang melampaui batas, justru Allah panggil dengan ibadi, hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak dosa itu, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Maka ketika kita hutang kita banyak, kita bertobat,
tapi kita tidak mendapatkan hasilnya. Kita seperti tidak mendapatkan jalan keluar. Bersabarlah, karena Allah saja bersabar menunggu kita bertobat. Masa sih kita tidak bersabar menunggu Allah memberikan pertolongan? Nah, ada salah satu kunci doa. Doa ini ketika kita amalkan dan kita yakin sepenuhnya dengan doa ini, dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, nah insya Allah hutang kita akan lunas sebesar apapun hutang kita, mau berapa miliar sekalipun. Bahkan dalam riwayat ini hutangnya sebesar gunung sekalipun, wah itu akan dilunaskan Allah SWT, akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT. Ini ijazah dari Rasulullah SAW langsung. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW langsung untuk umatnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW datang kepada Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ali, maukah aku ajarkan kepada engkau satu doa yang luar biasa, doa yang dapat melunaskan hutang walaupun sebesar gunung hutangnya." Ali pun mendengarkan dan menghafalkan doa tersebut. Dan ketika Rasulullah sudah tiada dan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seseorang dan berkata bahwasanya aku punya banyak hutang, aku punya banyak masalah, aku bingung menyelesaikan hutangku gimana. Kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah diajarkan Rasulullah dengan satu doa yang luar biasa, yang meskipun hutangnya sebesar gunung, maka akan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan untuk melunasinya. Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan untuk melunasinya. Nah, pertanyaannya, doanya seperti apa? Nah, sebelum membahas tentang doa ini, jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya seperti itu. Ali bin Abi Thalib bilang seperti ini, dengan syarat yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin semaksimal mungkin, dan berikhtiar sekuat mungkin. Nah, kesalahan banyak orang adalah dia banyak berdoa tapi lupa ikhtiar, atau sebaliknya, dia ikhtiar tapi lupa berdoa. Nah, ini adalah dua hal yang harus dilakukan ketika kita utang. Banyak berdoa, maksimalkan ikhtiar dan perbanyaklah berdoa. Dan kalau kita sudah banyak ikhtiar lupa berdoa, artinya kita masih sombong. Wajar kalau Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau kita banyak doa tanpa berikhtiar, tanpa berusaha, tanpa melangkah, tanpa berdagang, tanpa bekerja, maka Allah katakan itu namanya bohong. Nah, karena berdoa kepada Allah harus dibarengi dengan ikhtiar. Adapun doanya seperti ini, simpel, singkat, dan mohon dihafalkan. Untuk teman-teman yang punya hutang, saya doakan, ya Allah, semoga lunaskan hutang teman-teman yang hutang, ya Allah. Berikan kemudahan dalam setiap urusannya, ya Allah. Lunasi hutang-hutangnya, ya Allah. Berikan keberkahan dalam kehidupannya, ya Allah. Dan jauhkan dari segala mara bahaya, ya Allah. Sehatkanlah, ya Allah, untuk melunasi hutang-hutang yang saat ini sedang dijalani, ya Allah, sedang diikhtiarkan, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Doanya singkat dan tolong dihafalkan. Doanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, ya Allah, dan jauhkanlah aku dari yang haram, ya Allah, dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu, ya Allah, agar aku tidak bergantung pada siapapun, ya Allah, kecuali hanya kepada Engkau, ya Allah.
Kurang lebih seperti itulah artinya. Dan itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang membaca doa ini dengan yakin sepenuhnya kepada Allah dan berikhtiar sekuat mungkin kepada Allah, semaksimal mungkin kepada Allah, berikhtiar dengan bumi dan langit dengan doa, bumi dengan bekerja, dengan berdagang, dengan mencari jalan, dengan berbisnis, maka kata Rasulullah, sebesar gunung pun hutangnya akan dilunasi Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang mendengarkan video ini, mudah-mudahan doa ini bisa dihafalkan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami ya Allah dengan yang halal ya Allah. Jauhkanlah kami dengan yang haram ya Allah. Dan kayakanlah kami ya Allah, agar kami tidak bergantung kepada siapapun ya Allah, kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Seperti itulah kurang lebih artinya. Dan memang di kalimat ini, ya Allah lunasilah hutangku ya Allah, tidak ada. Tapi di situ ada kata-kata, ya Allah kayakanlah hamba ya Allah. Dengan kaya, maka insya Allah akan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan. Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini, yang mungkin masih mendapatkan amanah hutang, mudah-mudahan Allah lunaskan, Allah berikan kemudahan, Allah lembutkan hatinya. Maklum, kadang orang-orang yang masih terjerat utang biasanya hatinya masih penuh dengan berat ya untuk memaafkan, kadang sering marah gitu ya. Nah itu mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa ini bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.